Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 4 Maret 2022. Judul renungan, Dari Diri Orang Percaya. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterummu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saat menyiapkan renungan ini, saya membaca sebuah tulisan yang mengangkat perkataan seorang jenderal Amerika yang bernama Jenderal Douglas MacArthur. Dalam tulisan tersebut, ia mengatakan bahwa dalam kurun waktu 3.400 tahun terakhir ini, kedamaian yang terpanjang di dunia ini tak lebih dari 268 tahun saja. Selebihnya dalam kehidupan manusia adalah sejarah kekacauan dan peperangan belaka. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipenuhi oleh kekacauan, kebencian, dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Mengapa bisa demikian? Bukankah Allah menghendaki umatnya menjadi duta-duta perdamaian? Dalam nats hari ini, Rasul Paulus memberi pesan bagaimana patutnya komunitas orang percaya menjalani hidupnya. Apa sajakah itu? Jangan jadi orang yang pura-pura baik, tapi sesungguhnya jahat. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, memberi hormat. Berkomitmen untuk menolong orang yang dalam kesusahan, memberkati orang yang jahat kepada kita, dan tidak mengutuk mereka. Memiliki empati terhadap orang lain, hidup rukun,
rendah hati, dan tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Tetap memberi bantuan, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Ini pesan penting yang meneladani bentuk ajaran Tuhan Yesus yang penuh kasih itu. Bahkan pada ayat 18 menuliskan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan bahwa sebagai murid Kristus, kita tidak diajarkan untuk membenci orang yang memusuhi kita. Tapi pertanyaannya, mengapa masih ada pertikaian di tengah-tengah komunitas Kristen? Bila kita mau jujur dan mengusutnya, ternyata penyebab semua pertikaian, permusuhan, hingga perang dunia episode 1 dan 2 adalah dari dalam diri manusia. Andaikan saja semua orang mau belajar hidup seperti Kristus hidup, maka kita bisa menghadirkan damai dalam keseharian kita. Tak usahlah kita muluk-muluk ingin mengusahakan perdamaian dunia. Kalau relasi kita dalam keluarga saja penuh kebencian, tak usahlah kita mengusahakan perdamaian di negeri ini. Kalau sesama anggota jemaat saja gontok-gontokan. Marilah kita terus-menerus memohon belas kasihan-Nya untuk belajar menjadi duta-duta kerajaan surga dan menghadirkan damai di bumi seperti di surga. Karena kasih Kristus adalah kasih yang memperdamaikan manusia dengan Allah, maka marilah kita belajar memberi diri kita untuk terus-menerus diperbaharui di dalam kasih Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.